Bab 2931. Kemunculan si jenius. Buong. Melihat pupet Chandra Van mendekat, burung aneh itu nyaris tidak mengeluarkan cahaya Reiki. Namun, kali ini, pupet Chandra Van bergerak dan hanya sedikit miring ke samping, sehingga ia menghindari cahaya dan kemudian bergegas menuju sisi burung aneh yang sudah penuh lubang, yang langsung ada retakan. Pupet berjungkir balik dan hampir jatuh. Benar saja, aku menduga bahwa pupetmu hanya punya sedikit kemampuan saja dan dalam hal lain, itu tidak sebagus milikku. Pupet sampah semacam ini tidak memiliki kualifikasi untuk menang melawanku. Setelah pergerakan yang berhasil, Chandra Van merasa lebih bangga dengan kelemahan pupet Erikin. Selanjutnya, ia mengikuti metode yang sama, terus-menerus mengendalikan pupet untuk mendekati Erikin untuk menyerang. Untuk sesaat, burung monster itu sudah kewalahan. Meskipun dia terus menembakkan cahaya Reiki, dia tidak mengenai lawannya sekalipun dan lukanya semakin banyak. Burung aneh yang sudah berlubang seperti layang-layang putus itu, kini terlihat semakin goyah. Dan tidak ada perlawanan sama sekali. Kelemahan pupet saudara Cheng telah terlihat, ini masalah besar. Situasi tampaknya semakin tidak menguntungkan bagi Erikin. Di bawah panggung pertandingan, Vicky Han dan yang lainnya begitu gugup hingga jantung mereka berdegup kencang. Ini sudah menjadi pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Jika Erikin kalah, semuanya akan berakhir. Awalnya, mereka tidak memiliki harapan untuk bisa mengalahkan Chandra Van. Tapi keajaiban berulang Erikin memberi mereka api kemenangan di hati. Apalagi ketika burung aneh ini memiliki cahaya Reiki dan langsung menghancurkan pupet lawan, semua orang sangat berharap Erikin bisa menang nantinya. Tapi sekarang sepertinya mereka masih terlalu banyak berharap. Hasilnya sudah jelas dan itu akan berakhir dalam beberapa tarikan napas lagi. Di panggung yang tinggi, para master juga berpikir hal yang sama. Kemampuan terbesar Erikin telah diketahui oleh Chandra Van dan dia telah sepenuhnya dikalahkan dalam aspek lain, jadi dia tidak punya pilihan lagi. Di atas panggung pertandingan, jeritan aneh yang melihat kerugian itu menjadi semakin jelas. Erikin sedikit mengernyit. Faktanya, semua orang menebak dengan benar. Memang banyak masalah dengan pupet yang berhasil aku kumpulkan. Buku Langit Tanpa Kata mengembalikan pupet ke keadaan semula, mungkin sedikit lebih sempurna. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya setengah dan karena dia terburu-buru, bahkan dalam hal pengumpulannya tidak sempurna. Ini seperti ranah fase penilaian, tubuh terluka parah, meski masih bisa terbang, ada cara tertentu. Namun pada tingkat cedera yang serius, bahkan tidak sebagus fase transendensi. Salah satu poin yang paling fatal adalah kecepatannya yang jauh dari milik Chandra Van. Jika pria tinggi kurus itu tidak melakukan kesalahan dalam serangan sebelumnya, mungkin dengan cahaya Reikinya, dia bisa saja mengakhiri pertarungan secara langsung. Tapi sekarang kekurangan ini dikuasai oleh Chandra Van, dia dalam banyak masalah. Hehe. Aku sudah mempersiapkan kompetisi pupet hari ini selama bertahun-tahun dan bahan yang digunakan semuanya berkualitas tinggi. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan sampah compang camping ini? Sebaiknya kamu siapkan batu mutiara itu dan tunggu aku mengalahkanmu. Chandra Van melihat kemenangan di depan mata dan tertawa sombong. Jangan khawatir, aku senang hari ini. Setelah kamu kalah, tidak apa-apa bagiku untuk menyiksa saudara keluarga Zhang selama 1 atau 2 hari saja. Ini sudah memberikan sedikit harga diri untukmu. Chandra Van, apakah kamu pikir kamu akan menang? Chandra Van terus berbicara dengan sombong, Erikin mengabaikannya. Sampai dia selesai berbicara, Erikin tiba-tiba angkat bicara. Tepat setelah Erikin berbicara, dia mengulurkan tangannya. Pupet burung aneh ini, yang telah dipukuli sepanjang waktu, justru melakukan sebaliknya dan berinisiatif untuk menerkam Chandra Van. Chandra Van terkejut sesaat dan reaksi pertamanya adalah mundur. Tapi kemudian, dia melihat cahaya Reiki samar di mulut burung aneh ini, mencibir lagi dan bergegas menuju burung aneh itu.
Pupet tidak bisa bergerak fleksibel kiri dan kanan di belakang. Kamu berencana untuk menakut-nakutiku dan kemudian membiarkan cahaya reikimu mengenainya. Sayangnya, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan. Chandra Van mengendalikan Pupet untuk bergoyang ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mendekati burung aneh itu. Pukulan ini akan menghabisimu. Mata Chandra Van penuh dengan keganasan dan setelah menghindari cahaya reiki, Pupet sudah bergegas di depan burung aneh itu. Sudah berakhir. Vicky Han beberapa orang sudah menyatakan keputusasaan mereka. Namun, pada saat ini, semua orang berpikir bahwa ini adalah pukulan terakhir. Di punggung burung aneh itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul lagi. Cahaya reiki ini meledak pada posisi di mana Pupet Chandra Van akan jatuh dan kemudian meluas seketika, berubah menjadi gelombang besar cahaya reiki dan menutupi Pupet Chandra Van di dalamnya. Meledakkan diri, kamu meledakkan pupetmu. Chandra Van juga terkejut, dia tidak menyangka Eric Kin akhirnya memilih untuk mati bersama. Tapi mau bagaimana lagi, jika kamu meledakkan pupetmu, kamu pasti akan kehilangan dirimu sendiri. Selama pupetku tidak dihancurkan, aku akan tetap menang. Dengan kedua tangan mengeluarkan jurus, Chandra Van memanipulasi Pupet untuk mundur dengan panik. Namun, cahaya reiki ini terlalu cepat dan setelah menutupinya, reiki meledak dengan liar ke segala arah. Buong! Raungan keras bergema seperti guntur, bergema di langit dan bumi. Aura kacau bahkan mengguncang tirai tipis di sekitar arena panggung pertandingan dengan liar. Melihat kedua Pupet sama-sama diselimuti cahaya reiki, dia langsung memutuskan sambungan dengan Pupetnya. Kamu kalah, Pupetku memang rusak, tapi menurut aturan, kamu tetap sudah kalah. Chandra Van tertawa. Dalam kompetisi sebelumnya, situasi ini juga pernah terjadi dan Master Pupet yang putus asa memilih untuk meledakkan Pupet dalam upaya untuk binasa bersama. Oleh karena itu, dalam aturan lanjutan, selama kedua Pupet tersebut musnah seluruhnya, pihak yang memilih untuk merusak diri sendiri akan dianggap kalah. Bahkan jika dia tidak berhasil menghindari cahaya reiki Eric Kin, Chandra Van tetap santai. Benarkah? Tapi bagaimana jika pupetku tidak hancur? Tapi kemudian, suara samar Eric Kin memasuki telinganya, tetapi ekspresi Chandra Van tiba-tiba membeku. Karena itu di langit. Whoosh! Di atas panggung pertandingan, sebuah kicauan tiba-tiba bergema di langit. Suara itu sepertinya berasal dari binatang dewa. Kemanapun suara itu lewat, fluktuasi reiki yang kacau langsung dihaluskan dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, di tengah-tengah cahaya reiki, semua orang terkejut. Seekor burung sakti dengan tubuh lebih dari 10 kaki yang diselimuti cahaya sedang mengembangkan sayapnya dan berkicau di langit. Sial, dari mana burung sakti itu berasal? Mata semua orang melebar, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Ini teknik Pupet, ini Pupet fase penilaian. Dengan dentuman keras. Di panggung tinggi, semua Master Pupet panik dan berdiri dari kursi mereka tanpa sadar. Tepat setelah cahaya reiki berangsur-angsur menghilang, di atas kepala Pupet burung lusuh yang sepertinya akan runtuh setiap saat, cahaya reiki burung sakti melayang dengan bangga. Tidak ada yang akan membandingkan burung aneh yang jelek ini dengan burung sakti yang bersinar di atas. Namun nyatanya, cahaya burung sakti ini terkondensasi dari reiki yang terpancar dari burung aneh tersebut. Pipi Tuan Zhang gemetar dan wajah wanita paruh baya itu penuh dengan ketidakpercayaan. Sebelumnya mereka juga belum mengetahui kapan jenius yang membuat Pupet fase penilaian ini akan muncul. Dan sekarang, si jenius telah muncul. Bersambung.